Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Perdana Online Bahasa Indonesia di ICA. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan kami. Sebelum kami memulai ibadah pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang harus Anda ketahui. ICA Surabaya telah mengadakan kebaktian Bahasa Indonesia. Anda bisa menekannya setiap hari Minggu jam 8 pagi di YouTube. Anda bisa menemukan link untuk ibadah Bahasa Indonesia di deskripsi. Sebarlah pengumuman ini ke teman-teman Anda. ICA Kids telah menyiapkan materi untuk anak-anak Anda. Anda bisa mengunduh di bit.ly/ICA-Kids-online. Ikuti Instagram @ICA-Kids untuk mendapatkan update terbaru. Ibadah doa malam ICA dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 7:30 sampai 7:30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICA-SBY untuk mendapatkan meeting ID. Memberikan persembahan di ICA tidak bisa lebih gampang lagi. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda, atau bisa mengunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda membutuhkan doa, kami mau berdoa dengan Anda. Kunjungi bit.ly/ICA-prayer-online dan mari kita percaya kepada Tuhan untuk terobosan di dalam hidup Anda. Jangan lupa untuk mengikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan Spotify. Kami menyediakan konten terbaru setiap hari untuk menemani Anda. Annual Business Meeting akan diadakan pada tanggal 25 April. Semua detail sudah tercantum di email Anda, jadi mohon cek kotak masuk dan spam Anda. Jika ada pertanyaan, silakan email ke inquire@icasby.com. Itu saja untuk pengumuman hari ini. Ibadah akan segera dimulai. Jadi mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan mengundang hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyang. Firman-Mu terangi lukaku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji.
pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Terima kasih Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Let's sing it one more time. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu, janjimu Tuhanku. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saya Anton Hinadi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di ibadah bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang masih di dalam seri Infinitely More, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur bahwa pagi hari ini oleh karena anugerah-Mu bahwa kami bisa beribadah bersama, dan juga Tuhan dengan anugerah-Mu pula yang Kau berikan kepada kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami, setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini dapat menerimanya dengan hati yang lembut dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan juga ya Bapa, berikan pertolongan-Mu kepada hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semuanya adalah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan menebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir bahwa untuk melaksanakan panggilan Tuhan adalah seseorang harus menjadi pendeta atau hamba Tuhan full time. Namun sesungguhnya panggilan Tuhan itu tidak diberikan secara eksklusif kepada orang-orang tertentu, melainkan juga kepada seluruh orang yang percaya kepadanya. Dan ketika mendengar ini, saudara mungkin merasa tidak mampu atau tidak layak meresponi panggilan Tuhan ini. Namun kabar baiknya adalah bahwa Tuhan Yesus melihat saudara tidak sama seperti saudara melihat diri sendiri. Di hadapannya, Tuhan Yesus melihat dan mengenal saudara, melebihi saudara mengenal diri sendiri. Jadi Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara dan melalui kuasa-Nya yang bekerja di dalam diri saudara. Ia memampukan saudara untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih banyak, yang melebihi daripada apa yang dapat saudara pikirkan atau bayangkan,
untuk memenuhi panggilan yang telah ia berikan sebelumnya. Seperti yang ada di dalam firman-Nya di Efesus 3 ayat 20 yang berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Dan saudara mungkin juga bertanya, apakah panggilan Tuhan itu? Dan apa yang perlu saya lakukan untuk memenuhi panggilannya? Untuk mengetahui jawabannya, kita melihat di dalam Alkitab terlebih dahulu tentang panggilan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Saat ia memilih murid-muridnya yang pertama, dan bagaimana Petrus menanggapi panggilan Tuhan tersebut. Kita baca di Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ada 3 hal di dalam kisah ini, yaitu poin yang pertama adalah panggilan Tuhan kepada orang yang taat, bukan kepada orang yang andalkan kemampuan diri sendiri. Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di tepi Danau Genesaret. Dan orang banyak itu mengerumuni dia. Sehingga Tuhan Yesus menaiki salah satu perahu yang di dekatnya yang sandar. Dan kemudian ia meminta kepada Petrus untuk menolakkan perahu itu sedikit ke belakang. Supaya Tuhan Yesus dapat mengajar dengan leluasa. Dan setelah Tuhan Yesus mengajar, orang banyak itu ia berkata kepada Petrus untuk mencari ikan lagi ke tengah danau. Petrus yang seumur hidupnya mencari ikan di danau itu. Tentunya Petrus sangat paham mengenai kondisi danau tersebut dan kebiasaan ikan-ikan di sana. Ikan pada waktu malam hari, mereka akan naik ke permukaan untuk mencari makan. Sedangkan pada siang hari, ketika panas terik matahari itu ada, mereka akan turun ke tempat yang dalam, ke tempat yang sejuk, dan itu akan membuat mereka akan sulit untuk ditangkap. Itulah sebabnya ia berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa."
Namun karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan selanjutnya kita tahu bahwa Petrus taat dan menebarkan jalannya lagi. Dan ia mendapatkan hasil tangkapan ikan yang begitu banyaknya. Sehingga dikatakan bahwa ia sangat takjub melihat banyaknya ikan yang ditangkap. Mungkin seumur hidupnya sebagai seorang nelayan, Petrus tidak pernah melihat atau berhasil mendapat tangkapan ikan sebanyak itu. Dan karena melihat itu, maka Petrus tersungkur di hadapan Yesus dan berkata bahwa Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang pribadi yang bukan manusia biasa. Seorang pribadi yang mampu mengadakan mujizat. Dan hanya Tuhanlah yang mampu mengadakannya. Dan juga Petrus menyadari bahwa merasakan bahwa ia juga berhadapan dengan pribadi yang kudus. Oleh sebab itu, ia merasa dirinya berdosa dan tidak layak. Petrus mengalami semuanya ini bukan karena kemampuannya sebagai nelayan, melainkan karena ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mencari orang yang taat, bukan orang yang mengandalkan kemampuan diri sendiri untuk melaksanakan kehendaknya sampai saat ini. Ketika saudara mengandalkan kemampuan diri sendiri, apakah itu pengalaman saudara, keahlian saudara, koneksi yang saudara punya, pendidikan yang telah saudara capai, bahkan uang saudara, daripada ketaatan kepada Tuhan, ketahuilah bahwa semuanya ini, apa yang saudara andalkan ini, itu suatu ketika akan berhenti. Suatu ketika akan mencapai batasnya dan tidak dapat menolong saudara lagi. Pengalaman saudara, keahlian saudara, pendidikan saudara, itu akan berhenti pada suatu titik. Koneksi saudara suatu kali tidak akan dapat menolong saudara lagi. Dan uang juga yang saudara punya juga tidak akan, suatu waktu juga tidak akan menolong saudara. Sebaliknya bila saudara taat kepada kehendaknya, panggilannya atas hidup saudara, maka saudara akan mengalami hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan dan tak terbatas. Tuhan memampukan saudara untuk melakukan banyak hal yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Taat menurut saya adalah segera. Tidak menunda-nunda waktu dan tidak mencari-cari alasan. Dan semuanya langsung dilakukan. Seperti Petrus yang segera melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus punya rencana lain bagi Petrus melalui panggilannya kepada mereka. Poin yang kedua tentang panggilan Tuhan Yesus adalah panggilan Tuhan membuat keluar dari zona nyaman. Diceritakan di dalam kisah ini selanjutnya setelah Petrus dan teman-temannya memuat ikan-ikan hasil tangkapan mereka yang begitu banyak itu ke dalam perahu dan mereka mendaratkannya, maka mereka langsung meninggalkan semuanya itu dan mengikuti Yesus. Mereka tidak membawa ikan-ikan hasil tangkapan itu ke pasar terlebih dahulu dan menjualnya baru mengikuti Tuhan. Tidak, saudara. Mereka tidak peduli lagi akan hasil tangkapan yang begitu banyak. Padahal sebagai nelayan tentunya mendapatkan ikan yang sebanyak itu adalah sebuah impian. Apa yang menyebabkan mereka berubah? Tuhan Yesuslah yang merubah semuanya melalui panggilannya kepada mereka. Setelah Petrus menyadari bahwa ia berhadapan dengan Tuhan, ia menjadi percaya dan diubahkan.
Tuhan Yesus memberikan misi yang baru kepada Petrus, yaitu sebagai penjala manusia, bukan lagi sebagai penjala ikan. Suatu panggilan tugas yang di luar kemampuan serta pengalaman mereka selama ini. Sesuatu yang sama sekali baru dan yang membuat mereka keluar dari zona nyaman. Dikatakan juga bahwa Petrus tidak menolak atau mencoba bernegosiasi kepada Tuhan Yesus mengenai panggilan baru ini. Namun mereka langsung taat melakukannya. Walaupun mereka tidak tahu apa yang ada di depan. Yang mereka tahu sekarang adalah bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan membawa mereka memasuki dunia yang baru, yang sangat berbeda dengan apa yang mereka selama ini lakukan. Dan itu membuat mereka harus meninggalkan zona nyaman mereka dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dulu mereka menggunakan jala dari tali untuk mencari ikan. Sekarang mereka menggunakan jala Injil untuk menangkap jiwa. Ada sebuah kisah yang dimana pada suatu hari para hamba Tuhan dari Eropa berkumpul dan mengundang seorang hamba Tuhan dari China yang mempunyai jemaat jutaan orang untuk sharing bagaimana gerejanya bisa bertumbuh sebesar itu. Hamba Tuhan dari China ini mulai bercerita bagaimana ia harus keluar masuk penjara ketika ia melayani, mengabarkan Injil di sana. Dan setiap kali ia keluar dari penjara, ia pun langsung mengunjungi daerah-daerah yang lain, dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk mengabarkan Injil. Melayani orang-orang di sana, dan untuk mendoakan orang-orang, dan juga menguatkan iman bagi jemaat-jemaat yang sudah ada di sana. Walaupun ia menyadari risikonya bahwa ia akan ditangkap kembali oleh pihak yang berwajib dan masuk penjara lagi. Namun ia tetap melakukannya dengan sukacita dan dengan semangat. Setelah selesai ia bercerita, maka ada salah seorang koleganya, hamba Tuhan dari Eropa itu yang bertanya, penghalang apakah yang menjadi halangan terbesar? Apakah ditangkap pihak berwajib, masuk penjara? Jawab hamba Tuhan dari Cina itu, bukan. Penghalang terbesar dalam pelayanan saya bukannya ditangkap oleh pihak berwajib atau masuk penjara, melainkan kenyamanan. Lalu ia melanjutkan, bila saya berada di posisi kalian sekarang, di mana semuanya serba tersedia dan nyaman, maka perlahan semangat dan keinginan untuk menginjil akan menurun dan lenyap. Hingga pada akhirnya saya tidak dapat melakukan apapun yang berarti untuk memenuhi panggilan saya sebagai hamba Tuhan Yesus, yaitu menjaring jiwa bagi Dia. Ketika mendengar hal ini, maka semua orang yang ada di ruangan itu menjadi terdiam dan menundukkan muka. Mereka mulai diingatkan beberapa waktu tahun yang lalu ketika mereka awal-awal memulai pelayanan. Mereka begitu bersemangat untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang mereka temui, kemanapun mereka pergi. Semuanya ini menjadi menurun, semuanya ini berkurang karena kenyamanan yang semakin mereka dapatkan. Bahkan ada di antara mereka mungkin semangat itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada seorang pun saya kira yang suka akan meninggalkan daripada zona nyaman.
Bahkan kalau bisa untuk tetap selamanya tinggal dalam zona nyaman itu. Berada dalam zona nyaman membuat tenang, tidak khawatir, dan merasa aman. Tetapi Tuhan Yesus tidak memanggil saudara untuk tetap dalam zona kenyamanan. Ketika saudara menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan dan mendapatkan jaminan hidup kekal, bukan berarti saudara hanya duduk diam manis, menunggu waktunya dipanggil oleh Tuhan. Namun ada perubahan tujuan hidup yang Tuhan berikan melalui panggilannya. Dan perubahan itu membawa saudara keluar dari zona nyaman saudara. Ketika saudara dibawa keluar dari zona nyaman, maka kemampuan yang saudara miliki sebelumnya menjadi sangat kecil dan tidak berarti menghadapi hal-hal yang baru yang ada di depan. Karena sangat berbeda dengan selama ini yang saudara ketahui. Sekarang saudara harus bergantung sepenuhnya kepada Sang Pemberi panggilan itu, yaitu Tuhan Yesus, yang akan memampukan saudara melakukan tugas atau misi baru yang diberikan kepada saudara, yaitu sebagai penjala manusia. Justru ketika saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan mengalami perjalanan rohani bersama dengan Dia. Saudara akan dibawa hal-hal baru yang selama ini saudara tidak pernah bayangkan sebelumnya. Tuhan juga akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang baru yang tidak saudara kenal sebelumnya. Dan iman saudara akan semakin bertumbuh. Dan semuanya ini tidak akan saudara dapatkan apabila saudara tetap tinggal di dalam zona nyaman. Petrus banyak mengalami hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika ia memenuhi panggilannya yang Tuhan Yesus berikan. Yang banyak membawa dia keluar dari zona nyamannya. Dan salah satunya adalah ketika ia berjalan di atas air. Sekarang kita melihat poin yang terakhir, yaitu panggilan Tuhan tidak bisa diabaikan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus merubah hidup Petrus. Menjadi titik balik dalam hidupnya yang merubah tujuan hidupnya. Mungkin Petrus sebelumnya memiliki tujuan hidup yang akan dicapai, cita-cita, impian-impian dalam dirinya yang hendak ia gapai. Namun ia tidak bisa mengabaikan panggilan Tuhan bagi dirinya, yaitu sebagai penjala manusia. Semua cita-citanya yang dulu sudah tidak berarti lagi baginya sekarang. Digantikan dengan sesuatu yang baru, yang lebih besar dan mulia yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Pribadi yang tidak hanya membuka mata jasmaninya, melihat mujizat dengan hasil tangkapan ikan yang begitu banyak, melainkan juga membuka mata hatinya bahwa di hadapannya dan yang memanggilnya adalah Kurios, Tuhan sendiri. Saudara, beberapa waktu tahun yang lalu, Tuhan pernah membawa kami, istri dan saya, mengalami hal yang tidak bisa kami lupakan. Saya ingat betul waktu itu di malam hari, pada waktu kami dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, seorang teman kami menelpon dan bertanya kepada istri saya, apakah kami mau melayani teman kantornya yang menghadapi masalah keluarga. Tentu saja kami mengatakan, ya kami mau, kami bersedia melakukannya. Dan tak berapa lama lagi kemudian telepon istri saya berbunyi dan teman baru kami menelpon dan mulai bercerita mengenai masalah yang dihadapinya. Singkat cerita bahwa suaminya saat ini sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis
karena menderita HIV/AIDS. Dan meminta kepada kami apakah kami mau datang ke rumah sakit untuk berdoa bagi suaminya. Dan sebelumnya kami sudah mengatakan bersedia, tentunya kami tidak bisa menolak. Dan kami mengadakan janji untuk besok kami akan ke rumah sakit tersebut dan melayani suaminya. Namun semalaman saya tidak bisa tidur karena ada rasa takut dan khawatir ketika saya berjumpa dengan orang yang terinfeksi HIV/AIDS, maka saya juga akan tertular. Walaupun sebelumnya saya sudah membaca berita-berita bahwa tidak semudah itu orang tertular HIV/AIDS apabila kalau tidak berhubungan secara dekat dan mendalam dengan orang itu. Namun rasa khawatir, rasa takut itu menghantui diri saya. Dan entah berapa kali pada malam itu saya berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan penyertaannya. Dan ada rasa dorongan di dalam diri saya yang begitu kuat untuk saya mau melayani orang ini. Ada dorongan yang mengatakan untuk saya tidak menolak untuk datang keesokan harinya. Keesokan harinya pada waktu sore, kami berdua datang ke rumah sakit itu dan ditemui oleh teman kami ini, sang istri ini di depan pintu masuk dan kami dibawa masuk ke dalam. Kami melewati ruangan demi ruangan sampai jauh ke belakang rumah sakit itu. Dan sampai di sebuah bangunan yang terpisah dari bangunan induk, itu adalah bangunan ruang isolasi. Kami memasuki ruangan itu, di ruangan itu cuma hanya ada seorang pasien, yaitu suami daripada teman kami ini. Ia berbaring lemah di atas ranjang dengan bertelanjang dada, badannya kurus kering, berkeringat banyak, dan di lengan kiri dan kanannya banyak selang-selang infus yang menempel, selang oksigen ada di hidungnya, dan kabel-kabel monitor alat-alat menempel di dadanya. Keadaan yang sangat mengenaskan. Dan juga ketika ia bernafas, nafasnya sangat berat. Saya berjalan perlahan mendekati bapak ini. Dan ia menatap saya dengan mata tatapan yang lemah dan tak berdaya. Saya memperkenalkan diri saya dan tujuan saya ke sana, yaitu untuk berdoa baginya. Bapak itu cuma menganggukkan kepalanya dengan lemah dan tidak berkata apapun. Dengan segera saya menumpangkan tangan, menempel di dahinya dan saya berdoa. Saya ingat tidak butuh waktu yang lama saya berada di dalam ruangan itu. Segera selesai berdoa bahwa kami pamit untuk kami pulang ke rumah. 1 minggu kemudian kurang lebih, sang istri ini kemudian menelpon istri saya dan memberi kabar mengenai keadaan suaminya. Ternyata keadaan suaminya menjadi lebih baik. Dan sejak itu, sang istri ini kemudian terus memberikan update mengenai perkembangan keadaan suaminya. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, keadaannya semakin hari semakin baik. Sampai pada bulan ketiga atau keempat, sang suami ini diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Dan kami melayani mereka di rumah sekian lamanya. Kami memberitakan Injil, kami berdoa bagi mereka. Sampai sang suami ini kembali beraktivitas seperti biasa. Panggilan Tuhan untuk melayani orang lain melalui memberitakan Injil adalah sebuah dorongan dari dalam, yaitu dari Tuhan sendiri yang tidak bisa kita abaikan.
Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan di dalam panggilannya itu. Campur tangan Tuhan yang ia tunjukkan adalah betapa besar kasih-Nya yang ajaib dan mulia perbuatannya kepada orang-orang yang ditujunya. Sekaligus menumbuhkan iman kepada orang yang dipanggil untuk melayani. Untuk menjadi iman itu menjadi semakin kuat dan bertumbuh karena Tuhan Yesuslah yang menyertai. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya memiliki panggilan yang sama seperti Petrus, yaitu untuk menangkap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dengan jala Injil. Ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, prioritas hidup kita diubahkan oleh-Nya. Kita tidak lagi hidup menurut diri sendiri, melainkan kita hidup bagi-Nya. Artinya panggilannya atas diri kita menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Apapun profesi saudara saat ini, apakah saudara seorang bisnismen, apakah saudara seorang guru, profesional, pelajar, bahkan ibu rumah tangga pun, panggilannya adalah sama. Dan panggilan ini tidak bisa diabaikan atau dilupakan. Dan panggilannya itu adalah bahwa kita dipakai oleh-Nya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal bagi-Nya. Mulailah bersaksi tentang Kristus, saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Apakah itu orang tua, apakah itu teman, rekan kerja, siapapun yang Anda temui. Ceritakanlah pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan dan kabarkanlah Injil bagi mereka. Dan kuasa firman-Nya akan bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengar. Dan pada waktunya Tuhan, bahwa orang tersebut akan ditangkap oleh-Nya. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan di dalam merespon panggilan Tuhan atas diri saudara. Saudara merasa tidak mampu atau tidak layak memenuhi panggilan Tuhan itu. Ketahuilah saudara, saat Tuhan Yesus memanggil saudara, Ia tidak membiarkan saudara sendirian menghadapinya. Ketika Petrus dipanggil untuk menjala manusia, Petrus pun juga tidak dibiarkan sendiri. Melainkan Tuhan Yesus yang menyertai dan memimpin mereka. Demikian juga bagi saudara, bahwa Tuhan Yesus juga pun akan memimpin dan menyertai saudara dalam menempuh perjalanan bersama dengan Dia. Bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saudara, Ia akan memampukan saudara untuk memenuhi panggilannya. Sama seperti Ia memenuhi panggilannya yang diberikan oleh Bapa-Nya. Ia melakukan semuanya itu di dalam penyertaan Allah Bapa. Demikianlah Tuhan Yesus akan menyertai saudara sampai akhir. Saudara, panggilan ini bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan bahwa Sang Raja memilih kita untuk bersama dengannya melayani orang lain, membawa orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus kepadanya melalui jala Injil. Bagi saudara yang melihat tayangan ini dan belum mengenal Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan tujuan hidup yang berarti di dalam hidup ini. Mulailah berbicara dengannya dan beritahukan kepadanya bahwa saudara ingin mengenalnya secara pribadi. Minta pengampunan dosa darinya dan rasakanlah kasih-Nya. Saudara, saya akan akhiri ibadah ini dengan doa penutup. Bapa Surgawi, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu hari ini, dan kami sangat mengucap syukur
Terima kasih atas panggilan-Mu kepada setiap kami untuk bersama-sama dengan Putra-Mu Yesus Kristus yang memampukan kami dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam diri kami untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi-Mu. Sebab itulah tujuan hidup kami yang sebenarnya dari-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai setiap kami untuk tetap taat dan setia dalam memenuhi panggilan kami. Berkati setiap kami Bapa, di dalam nama Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami yang hidup, Kristus Yesus. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan di ibadah bahasa Indonesia jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati.